Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Rani Safitri. Saya berasal dari Mula Warman University dengan NIM 21050860084. Oke, jadi di sini saya ingin mengajar tentang teks naratif yang akan saya sampaikan melalui cerita Snow White. Nah, sebelum itu, di sini saya akan menampilkan tentang cognition dan objektif yang akan saya capai di pembelajaran kali ini. Oke, stay tune guys, dan kita akan ke slide selanjutnya. Oke, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang teks naratif yang akan kita sampaikan melalui cerita Snow White by Grimm Brothers. Tahu nggak sih apa itu teks naratif? Kira-kira apa ya? Definition of narrative text. Jadi narrative text itu adalah jenis teks yang digunakan untuk menceritakan cerita atau sebuah peristiwa yang biasanya tuh mengandung unsur-unsur seperti karakter, plot, setting, konflik, dan resolusi gitu. Jadi naratif teks itu bisa kita gunakan di sebuah cerita yang akan saya sampaikan nanti. Oke, di sini ada purpose, tujuan dari naratif teks terhadap cerita pendek Snow White yang akan saya bawakan nanti, yang saya akan sampaikan nanti, yaitu untuk menyampaikan suatu kejadian atau rangkaian kejadian secara kronologis, biasanya dengan karakter utama, konflik, dan penyelesaian. Jadi dalam cerita Snow White tuh tujuannya mungkin mencakup pengantar karakter, konfliknya tuh dengan ibu tiri yang jahat. Pasti tuh kayak kita tahu kan cerita Snow White. Siapa sih yang nggak tahu cerita Snow White? Pasti cerita Snow White tuh kita udah nggak asing banget sama ceritanya. Terus tuh konflik dia bersama ibu tirinya yang jahat, pertemuannya dia dengan 7 kurcaci, hingga klimaks cerita dan penyelesaian yang mana kebaikannya akhirnya tuh menang gitu. Selain itu tuh cerita Snow White seringkali memiliki tujuan tambahan seperti menyampaikan nilai-nilai moral atau memberikan pesan tertentu kepada pembaca, terutama dalam kisah dongeng klasik. Oke, selanjutnya itu ada type of narrative text. Jadi di dalam narrative text atau teks naratif adalah jenis teks itu tuh biasanya digunakan untuk menceritakan cerita atau peristiwa. Nah, salah satu bentuk jenis dari naratif teks yang umum itu yang biasa digunakan ya cerita pendek atau short story ini. Short story-nya itu ya berupa kayak cerita Snow White tadi gitu. Jadi jenis naratif ini tuh biasanya memiliki satu alur cerita utama dengan karakter-karakter yang dikembangkan dengan baik. Cerita pendek sering digunakan dalam sastra untuk menyampaikan pesan atau hanya sekedar menghibur. Oke, di sini tuh ada structure of narrative text. Jadi, narrative text itu juga memiliki structure gitu dari cerita pendek. Dan itu tuh di sini, teks naratif dari cerita pendek Snow White adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa secara kronologis. Jadi tuh dalam konteks cerita Snow White, naratif ini mencakup pengantar karakter, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Jadi di sini tuh ada beberapa structure yang ingin saya sampaikan. Yang pertama di situ tuh ada pengantar karakter atau exposition. Yang pertama itu untuk di cerita Snow White, itu tuh memperkenalkan tokoh-tokoh utama seperti Snow White, ibu tiri jahat, dan 7 kurcaci, serta mengembangkan latar tempat dan waktu cerita. Yang kedua ini ada konflik atau rising action. Dia itu menceritakan konflik utama seperti kisah Snow White yang dijauhi oleh ibu tirinya karena
kecantikannya si Snow White gitu, dan upaya Ibu Tiri untuk mencelakakannya gitu. Nah, terus selanjutnya tuh ada klimaks. Klimaks tuh menyajikan puncak konflik. Mungkin kayak saat Snow White jatuh tertidur karena makan apel beracun itu dari ibu tirinya dia gitu kan. Yang ibu tirinya dia itu tuh menyamar jadi seorang penyihir gitu karena ibu tirinya tidak mau tersaingi kecantikannya oleh wanita manapun gitu. Terus klimaksnya juga saat 7 kurcaci dan pangeran berusaha menyelamatkan Snow White tersebut gitu supaya Snow White bisa bangun kembali. Terus yang terakhir tuh ada penyelesaian dan resolution. Jadi menunjukkan bagaimana konflik di atas dan memberikan resolusi seperti ketika Snow White terbangun dari tidur panjangnya dan kejahatan ibu tirinya. Ibu tirinya dihukum. Jadi, structure of narrative text ini ada di dalam sebuah cerita short story. Jadi, structure ini akan muncul setelah kita membacanya gitu. Kita bisa menyimpulkan yang mana exposition, yang mana rising action, yang mana climax, yang mana resolution setelah kita membaca sebuah short story yang akan kita baca gitu. Jadi structure ini akan kita dapatkan setelah kita membacanya. Nah, sebelumnya tuh apa sih short story? Jadi tuh di sini sebelum kita lanjut ke short story yang akan kita tampilkan, nah short story itu adalah cerita pendek yang berbentuk narasi atau fiksi yang umumnya tuh lebih pendek daripada novel. Seperti yang kita tahu tuh kan, kalau novel tuh kan buku. Buku tuh banyak banget. Kalau cerpen atau short story itu tuh bisa lebih pendek dan lebih sedikit halamannya dibandingkan daripada novel. Jadi, cerita pendek itu biasanya mencakup hanya satu konflik utama atau satu peristiwa sentral, serta pengembangan karakter dan plot yang singkat. Nah, bedanya sama novel, kalau novel itu ceritanya bisa lebih dari satu konflik utama gitu. Dan dia itu mengandung banyak konflik di dalamnya. Jadi, dia dijadikan buku itu tuh buku novel bisa lebih banyak halamannya dibandingkan dari cerita pendek. Oke. Selanjutnya di sini di sini ada sebuah cerita Snow White yang dari tadi kita bahas. Nah, di sini tuh Snow White by Grimm Brothers. Sebelum itu nanti di sini saya akan memberikan bacaan short story tersebut kepada kalian. Saya akan membagikannya di dalam kelas, di WA masing-masing. Jadi, kalian bisa membukanya lalu membacanya sendiri-sendiri. Nah, di sini cukup banyak dan kalian bisa membacanya secara perlahan, kalian pahamin apa isi dari cerpen ini dan bagaimana kesimpulan kalian gitu. Terus selanjutnya di sini saya akan memberikan assignment kepada kalian. Di sini ada assignment pilihan ganda. Nah, di sini kalian bisa menjawab assignment setelah kalian membaca apa yang kalian simpulkan di dalam sebuah short story tersebut gitu. Nah, setelah kalian membaca, kalian bisa langsung menjawab assignment ini. Setelah itu, jawabannya kalian bisa kirim langsung ke saya. Nanti saya akan berikan assignment ini kepada kalian. Untuk penyampaian tugas saya cukupkan di situ, dan untuk penyampaian materi saya cukupkan sampai di sini. Saya berikan waktu
30 menit untuk mengerjakan tugas yang telah saya kirimkan. Oke guys, setelah semua yang kita lakukan tadi dan kalian setelah melihat bagaimana pembelajaran kita hari ini, sebelum itu saya mohon maaf jika ada salah kata dalam pembelajaran kali ini, dan kita akhiri pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang saya beri tadi ya. Oke, jadi sekian pertemuan dengan saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys, bye bye.